Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sehat semuanya, teman-teman? Masih istiqomah? Si jomblo. Cek. Dah. Saya pengen kenalan dulu secara umum ya. Yang datangnya sendiri. Kasihan ya. Jomblo-jomblo istiqomah. Kita doakan mudah-mudahan pada acara ini berkurang populasi jomblo. Karena salah satu penyebab Jakarta itu macet, kebanyakan jomblo. Jadi naik motor, naik mobilnya sendiri. Kalau misalnya udah nikah, mengurangi kemacetan karena naik motornya berdua. Yang datang berdua, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita sering hadir dalam majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkahi hidup kita, mempermudah jodoh kita. Amin. Karena jodoh itu nggak tergantung fisik ya. Ada orang fisik keren banget, fisiknya tuh kayak artis Korea gitu. Fisiknya itu kayak anak-anak boyband gitu kan. Terus tajir. Tapi ternyata belum tentu orang yang fisiknya bagus, uangnya banyak, nikahnya duluan, belum tentu. Karena saya membuktikan, saya berangkat ke Kairo itu berdua sama teman saya, itu orangnya tuh kayak bule gitu. Terus dia uangnya banyak, ternyata saya duluan yang nikah. Padahal kan fisik saya gini-gini amat ya. Ternyata menikah itu tidak tergantung fisik, tapi tergantung keberanian. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, malam ini kita pengen merenungkan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, ayat yang sangat-sangat populer, ayat yang kata Nabi SAW, seandainya semua manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat punya masalah, lalu Allah turunkan satu ayat ini untuk semua masalah mereka, maka ayat ini cukup untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Jadi kalau semua kita punya masalah nih, kan masalah kita macam-macam nih. Ada yang masalahnya pengen lulus kuliah tapi skripsinya masih ditolak. Ada masalahnya pengen kuliah ke luar negeri tapi belum keterima. Ada masalahnya pengen nikah tapi belum ada yang mau. Jadi bukan nggak mau nikah, nggak ada yang mau. Ada yang pengen dapat kerjaan tapi belum ada panggilan gitu kan ya. Semua kita punya masalah, sakit, masalah perasaan, masalah fisik, masalah harta. Baksa, dorok, zulzilu. Seandainya dengan segala macam masalah mereka Allah turunkan cuma satu ayat di dalam Al-Quran, maka ayat ini cukup untuk semua masalah mereka. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Apapun masalahnya, gak ada pengecualian. Semua masalah kita. Wa may yattaqillah, kalau kita taat aja sama Allah,
Kalau kita kembali aja ke dalam track syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau aja bergantung kepada Allah, kalau kita mau aja patuh sami'na wa ata'na, apapun masalah kita, Allah kasih makhrajah. Allah kasih jalan keluar. Allah kasih kelapangan dari kesempitan yang luar biasa. Allah kasih kemudahan dari kesulitan yang luar biasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Itu janji Allah banget buat orang-orang yang taat. Jadi nggak ada cerita taat itu rugi, itu nggak ada. Kalau kita berakadnya dengan Allah, gimana pun kita sulit untuk taat, tetap nggak rugi. Karena ketaatan buahnya adalah kebaikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayatnya. Ini kayak judul besarnya. Nah, sekarang kita coba breakdown ayat ini dalam contoh-contoh kisah. Saya tuh suka kalau memahami Al-Quran itu pakai sejarah, sirah, kisah, itu kayaknya lebih terimajinasikan daripada dalam bentuk pointers tafsir. Ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayatnya. Sekarang coba kita breakdown jadi kisah-kisah. Gimana caranya taat itu melahirkan kebaikan? Baik secara individu maupun secara masyarakat. Itu taat tuh. Salah satu contohnya adalah kisah ketika seorang khalifah taat kepada Allah, maka itu akan melahirkan banyak sekali jalan keluar untuk rakyatnya. Kisah Umar bin Khattab. Umar itu orangnya takwa banget, menjaga diri banget. Sampai-sampai kita mungkin pernah dengar juga tuh cerita ketika Umar bin Khattab mencari calon menantu. Biar lebih kekitaan, mencari calon menantu. Ini sengaja saya pengen mention calon mertua. Nanti silakan di-share kepada calon mertua gimana cara Umar mencari calon menantu. Walaupun gak sengaja, tapi qadarullah, lagi jalan belusukan, malam-malam tiba-tiba ngedengar seorang ibu ngobrol sama putrinya gitu kan. Umar tuh lagi bersandar di dinding rumah seseorang, gak sengaja lagi istirahat, capek banget. Terus tiba-tiba ngedengerin percakapan ibu dan anak. Jadi kalau kita tuh gak sengaja lagi buka-buka Instagram, lihat di timeline-nya gitu, tiba-tiba ada postingan yang agak-agak lucu nih. Apa postingannya? Seorang ibu ngobrol ke anaknya tentang susu yang mau dijual besok. Jadi kayak fixer gitu ya. Kata si ibu, nah buruan campur tuh susu dengan air supaya kita dapat untung lebih. Kata putrinya, mak, kan Umar melarang kita untuk curang dalam berdagang. Kalau kita campur susu dengan air, kualitasnya berkurang, itu namanya curang. Dan Khalifah Amirul Mukminin gak mau kayak gitu. Kata ibunya, tapi kan Umar gak ada, dia gak mendengar, dia gak melihat. Jadi kamu campurkan aja, udah gak usah banyak bantah, udah posting aja lah pokoknya gitu. Akhirnya Umar mendengar. Terus kata putrinya, mak, mungkin Umar bin Khattab tidak mendengar, tidak mengetahui, tapi di mana Allah? Di mana Rabbnya Umar? Bukankah Rabbnya Umar? Ini kata semoga. Oh bentar ya, kita ganti posisi. Oke.
ceritanya pas ibunya bilang, nak campurkan susu dengan air biar kita dapat untung lebih. Terus kata putrinya, ibu, kan Amirul Mukminin melarang kita untuk curang dalam berdagang. Kata ibunya, tapi kan Amirul Mukminin gak ngeliat. Kata anaknya, ibu, tapi kan Rabbnya Amirul Mukminin maha melihat. Allah itu kan maha melihat, ibu. Walaupun Umar gak ngeliat, tapi Allah tahu. Akhirnya terjadilah percekcokan antara ibu dan anak. Umar nandain nih, nomor berapa, RT berapa, RW berapa, jalan apa. Pulang aja. Besok pagi Umar bawa anaknya yang laki-laki sama seorang ajudan datang aja ke rumah itu. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Siapa? Amirul Mukminin. Ibunya langsung kaget. Ya Amirul Mukminin, ada apa? Apa yang bisa saya lakukan? Kemudian Umar mengatakan, semalam saya mendengar percakapan kalian tentang susu. Ibunya langsung gemetar. Astagfirullahaladzim, itu gak ada maksud kayak gitu. Itu salah posting. Anak saya juga udah dibilang disuruh delete, gak di-delete sama dia gitu. Maaf Amirul Mukminin, itu gak sengaja. Maafin saya, kan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, kata ibunya. Kata Umar, iya, tapi Allah juga maha keras azabnya. Nih ya, ini di sini ada sebuah konsep berpikir. Banyak orang bikin dosa sambil bilang sesungguhnya Allah maha pengampun. Ini agak-agak kurang pas nih. Sama kayak orang bilang, kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting kan kita menghijabi hati, gitu kan? Menghijabi hati. Halo, menghijabi hati itu sama dengan khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Keliru. Yang ada adalah kepala dibuka, kepala ditutup, hati dibuka, bukan sebaliknya. Kepala dibuka, hati ditutup. Ini agak-agak lucu nih, klise. Yang penting kan kita menghijabi hati. Gak apa-apa kepalanya terbuka. Yang ada juga kepala ditutup, hati dibuka. Alam nasyrah laka sadrak. Ada juga orang bikin dosa tuh, kayak ada kan satu lagu tentang perbuatan dosa, terus dia bilang yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Bikin dosa tapi dia yakin Allah maha pengampun. Padahal maksudnya Allah itu maha pengampun bagi yang meminta ampun, bukan maha pengampun bagi yang berbuat dosa. Bukan. Maha pengampun bagi yang meminta ampun, maha penyayang bagi para penyayang, orang yang berkasih sayang. Allah maha karim bagi orang yang dermawan, dan Allah juga keras azabnya bagi orang yang terus-menerus melakukan dosa. Jadi kata si ibu itu, kan Allah maha pengampun. Kata Umar, ya, tapi juga Allah syadidul iqab, keras azabnya. Gimana dong Amirul Mukminin, maafin saya gak akan diulangi lagi. Kata Umar bin Khattab, sebetulnya niat saya datang ke sini bukan mau ngebahas tentang susu. Oh, terus apa? Saya kagum dengan kejujuran dan kesolehan putri ibu. Kalau boleh, saya ingin menjodohkan putri ibu dengan putra saya. Kebetulan putra saya juga pengen update status. Dia pengen lagi menjomblo. Di masa Umar itu perhatian pemerintah terhadap jomblo itu tinggi loh. Sampai ada kebijakan pemerintah khusus masalah jomblo. Apa kebijakannya? Jadi ada cerita beberapa cowok-cowok jomblo itu demo di masa Umar, bawa spanduk gitu kalau bahasa kita ya. Apa aspirasinya? Turunkan harga mahar. Jadi bukan turunkan harga BBM, harga mahar minta turun. Soalnya waktu itu mahar harganya tinggi-tinggi tuh. Cewek pada jual mahal gitu. Akhirnya cowok-cowok pada turunkan harga mahar, pikirkan nasib jomblo. Demo di depan Umar. Akhirnya pas Umar habis sholat, Umar menyampaikan satu peraturan pemerintah. Wahai kaum muslimin, kata Umar, telah datang kepada saya beberapa orang anak muda yang mereka menuntut turunnya harga mahar sehingga membuat mereka tidak bisa menikah selama ini. Untuk itu saya putuskan mulai sekarang harga mahar maksimal dengan angka sekian dan sekian. Saya lupa angka persis. Siapa yang meminta mahar lebih dari angka itu, maka kelebihannya akan diberikan kepada Baitul Mal. Ini peraturan pemerintah demi mengurangi populasi
Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ada peraturan di Banda Aceh kayak peraturan di Turki. Siapa yang menikah dengan cewek Suriah di Turki itu, maka semua biaya pernikahannya, weddingnya, sampai pekerjaannya, rumahnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi ada namanya beasiswa jomblo. Jadi WO-nya, wedding organizer-nya adalah Pemprov, Pemkot. Siapa yang pengen nikah daftar gitu, berapa bulannya ditanggung sama pemerintah, kan enak tuh. Yang di belakang juga boleh minta, yang terserah mau minta berapa aja, karena yang bayar adalah negara. Ini mengurangi populasi orang-orang yang galau. Akhirnya kata Umar, saya pengen menikahkan putra saya dengan putri ibu. Kira-kira gimana? Oh, alhamdulillah, insya Allah putri saya akan setuju. Kata Umar, tanya dulu kepada putrinya. Ibunya udah kepedean aja tuh setuju gitu ya. Tanya dulu sama putrinya. Akhirnya putrinya didatangkan. Wahai anakku, ini adalah anak saya. Kalau kamu berkenan, kita ingin menikahkan kalian berdua. Gimana menurut kalian? Tanya ke anak laki-laki dulu. Anak laki-lakinya bilang, saya terserah papa aja. Oh ya udah, tanya ke anak perempuan gimana? Anak perempuannya diam. Ibunya langsung nyelonong gitu. Tuh kan, dia setuju kan? Kan belum jawab. Terus ibunya bilang, tapi kan diamnya seorang perempuan artinya setuju. Nikahlah mereka berdua. Lahirlah keturunan, dan nanti keturunan yang kesekian muncullah sosok yang luar biasa yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Lihat bagaimana Allah memunculkan kebaikan di dalam ketaatan. Ketaatannya adalah ketaatan kakeknya, tapi kebaikannya turun-temurun sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan itu luar biasa pengaruhnya. Ketika ayah dan ibunya itu nggak pernah ngasih makanan kecuali halal, dan ini takwa kan? Akhirnya Allah kasihlah makhraja rizqun min haitsu la yahtasib min amrihi yusra, dan seterusnya, bukan cuma kepada ayahnya, tapi kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu pasti. Jadi kita makan rezeki yang halal aja ngaruhnya ke kita dan keturunan kita. Dan itu yang terjadi kepada Ibnu Mubarak. Kalau kita baca sirah atau sejarahnya Ibnu Mubarak, salah satu ulama besar Islam, bisa dibilang dia itu Syekhul Islam selain Ibnu Taimiyah. Ayahnya Mubarak dulunya hanya seorang pekerja di kebun orang kaya di Turki. Dia punya banyak kebun. Terus kalau nggak salah tuh kebun delima gitu. Suatu hari tuannya Mubarak bilang kepada Mubarak, Mubarak, tolong petik buah delima yang paling manis. Dipetikin. Pas dimakan sama tuannya, kok rasanya asam? Ya udah, cari lagi yang lain, petik lagi sampai 3 kali, rasanya tetap nggak manis. Ditanya, Mubarak, kamu nggak tahu mana delima yang manis, mana yang enggak? Nggak tahu tuan. Lah, bukannya kamu udah kerja di sini lama? Kenapa belum tahu? Apa jawabannya? Karena selama saya bekerja di sini, belum pernah saya makan satu buah delima pun milik Anda. Saking jujurnya, nggak pernah dia makan punya orang lain. Makanya nggak tahu mana bedanya yang manis sama yang nggak manis. Selama kerja di sini bertahun-tahun, nggak pernah sekalipun satu delima aja saya makan tanpa seizin Anda. Akhirnya tuannya berkenan, jatuh hati kepada laki-laki ini, dinikahkanlah laki-laki ini dengan putrinya yang solehah. Dari pernikahan yang luar biasa ini lahir seorang anak namanya Abdullah ibnu Mubarak yang kelak menjadi ulama yang luar biasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi nggak usah khawatir ketika kita jujur, ketika kita taat, ketika kita istiqomah, ketika kita ikhlas, ketika kita berbesar hati, itu nggak akan merugikan kita sama sekali, benar-benar untungin kita. Justru ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang membuat jalan buat kita sendiri supaya mendapatkan kerugian dan kecelakaan. Ittaqullah. Kalau nggak bisa haqqa tuqatih, ittaqullah mastata'tum, semampu kita. Ini kisah pertama di mana orang mendapatkan banyak jalan keluar ketika dia mendapat masalah. Kisah kedua, ini cerita seorang laki-laki
cowok paling ganteng di Madinah. Namanya Nasr bin Hajjaj. Namanya siapa? Nasr bin Hajjaj. Ini cowok paling ABG paling ganteng di Madinah. Rambutnya ikal sepundak, orangnya tuh keren banget, flamboyan banget. Semua cewek-cewek kalau dia lewat, Nasr gitu-gitu. Ada yang bilang, Nasr gitu-gitu lah pokoknya. Nasr bin Hajjaj tiba-tiba di Madinah jadi selebgram. Followersnya tuh banyak, 1,6 juta. Nasr bin Hajjaj. Saking gantengnya Nasr bin Hajjaj, banyak cewek-cewek yang akhirnya pengen jadi istrinya Nasr, bikin syair tentang Nasr, segala macam. Nasr di mana-mana orang ngomongin Nasr. Ada postingan pasti @Nasr bin Hajjaj, Nasr_Hajjaj. Ramai aja perbincangan, jadi trending topik gitu, cowok paling ganteng di Madinah. Kalau sekarang tuh kayak Zayn Malik lah kurang lebih. Parfumnya aja itu nggak ada di Madinah yang pakai parfum kayak gitu. Pokoknya kalau Nasr udah lewat, orang tahu tanpa melihat Nasr, kok Nasr baru lewat, dari mana taunya? Aroma parfumnya. Dan di Mekah ada parfum kayak gitu, yang 100 mili, harganya 20 juta. Saya baru masuk ke toko parfumnya, langsung ditanya, dari mana? Indonesia. Keluar. Dari Indonesia nggak boleh masuk. Kalau dibilang dari Malaysia, Indonesia bakil, Malaysia, baik katanya. Wah nggak benar nih. Akhirnya saya maksain masuk dan tetap nggak beli. Saya tanya ini berapa? 100 mili, 20 juta katanya. Kamu nggak akan sanggup beli? Iya sih, pulang aja saya. Ngapain juga beli parfum 20 juta sekali oles 100.000. Bayangin mau sholat 100, 200, 300.000. Kan luar biasa ya parfumnya Nasr bin Hajjaj. Saking gantengnya jadi fitnah, mirip-mirip Yusuf gitu. Cuman nggak ada yang garis-garis jari, paling gigit jari doang. Nasr gitu. Saking gantengnya Nasr. Ramai aja di Madinah tentang Nasr bin Hajjaj, sampai terdengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa sih Nasr? Emang ganteng banget ya? Kata orang. Ya Amirul Mukminin itu ganteng banget, semua orang ngomongin Nasr. Ya udah panggil dia ke sini. Dipanggil lah, karena udah terlalu banyak fitnah, cewek-cewek itu pada kegoda sama Nasr, jadi nggak normal lagi gitu. Jadi aneh-aneh aja kelakuannya. Ada yang Nasr lewat semuanya ngejar, pengen selfie sama Nasr gitu. Pokoknya aneh aja. Ditarik-tarik, Nasr sampai ke rumah baju sobek, ditarik-tarik sama orang gitu. Dipanggil lah sama Amirul Mukminin, panggil Nasr ke istana, dipanggil. Pas Nasr datang ke Umar bin Khattab, Umar pas lihat, ini Nasr ganteng sih. Ganteng banget. Akhirnya Umar mengatakan, kamu ini melakukan fitnah di Madinah. Kata Nasr, salah saya apa? Salah kamu terlalu ganteng. Salahnya terlalu ganteng, itu salah dia. Terus kan Allah yang menciptakan saya kayak gini, makanya saya pengen agak dikit dimodis supaya kamu gak terlalu ganteng. Berarti apa yang buat dia terlalu ganteng? Ternyata rambutnya sepundak itu yang bikin cewek itu gak tahan gitu. Pokoknya reggae banget lah anaknya. Ikal sepundak, reggae banget lah pokoknya. Lagunya No Woman, No Cry. Pokoknya anak reggae banget. Nasr gitu. Akhirnya kata Umar, saya putuskan sekarang kamu harus potong rambut, dipendekin rambutnya. Akhirnya pulang langsung ke barber gitu, pendekin, dipendekin rambutnya, dicepakin gitu, udah selesai. Akhirnya karena rambutnya pendek dia pakai sorban ala Dubai gitu, yang khusus gitu-gitulah. Pakai sorban. Panggil lagi Nasr, udah potong rambut belum? Udah, Pak Amirul Mukminin. Ya udah panggil dari sini. Begitu dia datang, rambutnya udah dipotong pakai sorban, lebih ganteng daripada sekarang. Ya, lebih banget. Umar aja tuh. Kalau kita pasti ngomongnya kalau saya jadi cewek nih, aduh mana nih rasanya saking gantengnya itu ganteng malaikat gitu. Hujan? Berkah insyaallah. Sampai di mana? Pakai sorban lebih ganteng. Saya kepikiran aja gimana kalau Nasr pakai kupluk. Mau saya buka? Jangan deh.
sejengkal sepundak, cuma saya takut jadi fitnah. Akhirnya teman saya mah cepat aja lah ya. Padahal yang gak turun, udah pakai wak doyok segala macam. Itu Nasr, ganteng banget, udah pakai sorban makin keren. Akhirnya cewek-cewek itu makin tergila-gila sama Nasr. Diputuskanlah oleh Amirul Mukminin, Nasr harus dideportasi keluar dari Madinah. Bayangin zaman itu orang ganteng dikeluarin. Gak boleh tinggal di Banda Aceh kalau terlalu ganteng. Periksa tuh di warung-warung kopi tuh. Keluar, ngapain Ustaz? Terlalu ganteng. Keluarin. Tinggal di mana? Tinggal di Papua sana. Lebih parah lagi ya, makin ganteng gitu. Atau tinggal di mana gitu kayak. Karena kan di sana orang manis-manis gitu kan, modelnya macam-macam gitu. Saya kalau yang orang Papua itu manis-manis luar biasa loh. Kakak, desa. Nah, akhirnya dikeluarkanlah Nasr, tinggal di sebuah kampung yang isinya semuanya nenek-nenek. Tapi jomblo. Maksudnya nenek-nenek udah tua yang udah gak punya suami gitu. Tinggal di sebuah kampung yang penduduknya nenek-nenek semuanya. Wah, itu makin ngeri. Nenek-nenek bayangin melihat Nasr apa nggak jantung. Terlalu keren gitu kan. Tinggal di sana. Pokoknya diasingkan aja Nasr karena gara-gara terlalu ganteng. Cuman adilnya Khalifah Umar bin Khattab ketika Nasr bin Hajjaj diasingkan ke luar, dia itu digaji. Jadi dia dapat gaji gara-gara terlalu ganteng. Cuman gak boleh tinggal di dalam kota, di luar, digaji setiap bulan 1,5 gitu. Sehingga suatu malam ketika Umar bin Khattab lagi jalan dengan dua putranya, tiba-tiba dicegat oleh seorang ibu-ibu. Ibu berdiri di depan rumah, ya Amirul Mukminin, nanti saya akan adukan perihal saya ini di hadapan Allah tentang kezaliman Amirul Mukminin kepada saya. Umar langsung kaget, kalau udah ngomongin akhirat, Umar serius nih. Akan saya adukan kepada Allah apa yang telah Amirul Mukminin lakukan kepada saya. Umar bertanya, ibu, emang apa yang sudah saya lakukan? Kata ibu ini, Amirul Mukminin menghabiskan malamnya dengan anak-anak laki-lakinya, sedangkan dia membiarkan saya menghabiskan malam sendiri tidak punya anak laki-laki saya. Emang anak laki-laki ibu mana? Sudah diasingkan. Kesalahannya apa? Dia terlalu ganteng. Mirip saya. Mirip ibunya, mirip ayahnya. Oh, itu anak ibu ya. Yang itu karena anak ibu terlalu memberikan fitnah. Anak saya nggak kayak anak ibu, tapi tetap aja saya nggak ridho. Masa saya diasingkan dengan anak saya? Terus maunya ibu apa? Saya juga pengen diasingkan. Akhirnya ibunya juga dikeluarin, ketemu sama anaknya, belajar Islam di sana, kayak nyantri lah, ditaruh di pondok pesantren. Sama ibunya mendampingin. Setelah Nasr udah semakin dewasa, semakin matang, dia udah mengerti tentang bagaimana menjaga diri, udah siap, baru kemudian Nasr boleh pulang lagi ke Madinah. Setelah dia pulang ke Madinah, langsung dia dinikahkan supaya tidak memunculkan fitnah. Lihat nih, serba-serbi jomblo di masa para sahabat. Ternyata ada juga adegan-adegan kayak gini. Lihat gimana cara mereka taat kepada Allah. Masalah fisik aja itu bisa jadi fitnah dan mereka jaga habis dan tidak lagi mengairi ladang-ladang gandum orang Mesir. Saking krisisnya, orang Mesir itu hampir aja kembali kepada agama nenek moyang. Waktu itu gubernur Mesir masih Amr bin As. Akhirnya Amr bin As ngirim surat kepada Amirul Mukminin. Isi suratnya, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kami di Mesir sedang dilanda dengan musim kemarau panjang dan banyak orang-orang yang sudah gagal panen. Mereka mulai meragukan agama mereka, ingin kembali kepada agama nenek moyang. Maka dengan ini saya memohon bantuan dari pusat, yaitu dari Amirul Mukminin. Wassalam. Udah segitu. Malam itu Amirul Mukminin langsung balas suratnya tuh. Jadi baru dijapri, langsung read, langsung typing, cepet. Sesibuk apapun Amirul Mukminin, cepet typing langsung dibalas. Apa isi balasan dari Amirul Mukminin? Kalau sampai surat ini kepadamu wahai Amru, maka bacakanlah surat ini di depan orang banyak. Isinya doa, ya Allah, turunkanlah hujan untuk orang-orang Mesir. Itu doanya Amirul Mukminin Umar. Dikirim di surat Mesir. Begitu sampai di Mesir, Amr bin As dapat surat itu, dia bacakan di depan orang banyak. Jadi kayak qad
konferensi gitu, dia live semua tayangan semua media itu nayangin live streaming, dibacain sama Amr bin As. Surat dari Amirul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau mendapatkan surat ini maka bacakan di depan orang banyak. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk penduduk Mesir. Begitu surat itu selesai dibaca, saat itu juga hujan turun. Lihat kekuatan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sampai hal-hal yang ajaib. Kenapa kita di zaman sekarang jarang bisa ngedapetin hal-hal yang ajaib? Karena iman kita tuh nggak terlalu ajaib, iman kita tuh terlalu realistis, iman kita tuh terlalu logis, iman kita tuh terlalu ilmiah, sehingga yang kita alamin cuman hal-hal yang sifatnya realistis, logis dan ilmiah. Kalau kita pengen dapat keajaiban, berarti kita harus punya iman yang ajaib. Kalau kita pengen dapat hal-hal yang miracle, berarti iman kita itu benar-benar harus miracle. Gak boleh hanya percaya kepada hal yang sifatnya logis. Tapi lebih dari itu, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Yakin, bertakwa kepada Allah. Nanti ada lagi kisah tentang gimana ketakwaan itu memudahkan urusan seseorang. Takwa dalam makna berdoa. Ada seorang ulama tabi'in, bisa dibilang dia julukannya Imam Tabi'in, namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu ketika dia masih kecil, kan dia Hasan Al-Basri ini anak kecil yang tumbuh di rumah para sahabat, tumbuh di rumah salah satu istri Nabi, yaitu Ummu Salamah Hasan Al-Basri. Sehingga dia tuh ditarbiyah langsung oleh istri-istri Nabi dan para sahabat senior Hasan Al-Basri. Ada satu adegan yang bikin saya tuh selalu terngiang-ngiang dan coba mempraktekkan itu untuk keluarga saya. Hasan Al-Basri itu sering dibawa oleh ayahnya untuk dapat doa dari orang-orang soleh. Jadi Hasan Al-Basri kecil dibawa, Hasan yuk ikut ayah, yuk dibawa. Ketemu siapa? Ketemu Ali didoain, ketemu Ummu Salamah didoain. Ada satu doa yang luar biasa diijabah, doa Umar. Ketemu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Umar, doakanlah anak saya Hasan Al-Basri. Akhirnya Umar berdoa, apa doanya Umar untuk Hasan Al-Basri? Diusap-usap kepalanya, terus didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa habbibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan anak ini ngerti agama dan dicintai oleh orang banyak. Ini yang saya praktekin terus buat anak saya. Saya kalau lagi sholat Jumat ke masjid, bawa anak laki-laki dia Ayash. Begitu selesai sholat Jumat, saya langsung usap-usap kepala dia. Saya doain Allahumma faqihhu fiddin wa habbibhu ilan nas. Doanya Umar kepada Hasan Al-Basri, dan itu ajaib banget. Ya Allah, jadikan ini anak paham agama dan dicintai oleh orang banyak. Kalau Ibnu Abbas, faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Kalau Hasan Al-Basri, faqihhu fiddin wa habbibhu ilan nas. Catat tuh. Gimana praktekinnya Ustaz? Oh iya ya, masih sendiri. Nanti aja berarti, cari ibunya dulu. Begitu udah punya anak, mau laki-laki mau perempuan sama aja, cuma beda grammar doang. Intinya, jadikan dia anak yang mengerti agama dan jadikan dia anak yang dicintai oleh orang banyak. Tumbuhlah Hasan Al-Basri sebagai orang yang mahbub dan nas, yang semua orang sayang sama Hasan Al-Basri. Ketemu Hasan Al-Basri senang, ketemu Hasan Al-Basri sayang langsung tuh. Sampai ada adegan ketika Hasan dibunuh sama Hajjaj, terus jenazahnya digantung di Ka'bah, saking kejamnya Hajjaj. Dia tuh dengki sama orang lain. Nah, Hajjaj ini gubernur Irak kalau nggak salah. Suatu ketika Hajjaj lagi bangun istana baru nih, bikin rumah. Perumahannya tuh elit banget, bikin rumah baru keren banget, Mediterania gitu. Setelah jadi dia pamer, dia posting, dia add lah kepada banyak ulama, add Hasan Al-Basri, add Umar bin Abdul Aziz, add dimension satu-satu. Undang, pengen liatin istananya. Pertanyaannya, captionnya gini, bagus nggak istana saya? Bagus nggak istana saya? Minta pendapat tokoh-tokoh, karena dia kayak pengen viral gitu kalau dia punya istana bagus. Bagus nggak istana saya? Hasan Al-Basri dan yang lain-lain. Ulama-ulama yang waktu itu kejaga supaya nggak bikin Hasan Hajjaj marah, mereka basa-basi, bagus. Giliran Hasan Al-Basri bilang, ini bukan istana, tetapi ini adalah tempat di dalam api neraka. Dia jujur banget. Yang lain bilang bagus, atau emoticon senyum gitu, atau kayak gitulah jempolan gitu kan ya. Yang penting
live aja, sehingga Hajjaj nggak marah. Kalau Hajjaj marah kan bahaya kan. Sedangkan Hasan Al-Basri jujur, ini bukan istana, ini tempat rumah di dalam api neraka. Satu-satunya komen yang dianggap oleh Hajjaj itu haters cuma dari komennya Hasan Al-Basri. Wah, ternyata di akun saya ada haters juga. Hasan Al-Basri, tangkapin dia, mau dibunuh. Ditangkaplah Hasan Al-Basri, dibawa ke Irak, pengen dibunuh. Kata Hajjaj kepada pengawalnya, nanti kalau Hasan Al-Basri datang ke sini, kalian saksikan, saya akan bunuh dia di depan kalian. Siap. Ditangkap Hasan Al-Basri, dibawa ke Irak. Begitu Hasan Al-Basri berada di depan Hajjaj, luluh hati Hajjaj. Melihat Hasan Al-Basri yang tadi dia udah siap-siap mau marah, pas melihat Hasan Al-Basri, gitu coba. Berubah langsung. Silakan masuk, Syekh, silakan masuk. Hasan Al-Basri langsung dijamu, dikasih makan, dan nggak dikasih sianida segala macam kayak gitu nggak. Kasih kopi, minuman, mau ngopi apa? Ngopi gaya, ngopi oleh kareng apa? Pokoknya terserah deh gitu. Dikasih semua makanan, Hasan Al-Basri makan, senyum-senyum. Akhirnya Hajjaj minta, Syekh beri saya nasihat. Coba, kok bisa berubah Hajjaj yang kejam menjadi luluh di depan Hasan Al-Basri? Ketika Hasan Al-Basri udah selesai, disuruh dipersilakan pulang dan disuruh anterin lagi tuh. Seharusnya tadi tuh mau pakai Grab, cuman nggak ada yang ngambil. Udah, coba pesan Grab buat Hasan Al-Basri, nggak ada yang ambil, terlalu jauh ordernya. Ya udah tolong driver anterin pakai Alfa, pakai Forerunner. Saya pernah diundang kemarin tuh ke Mabes TNI Ciawi. Diundang ke Mabes TNI. Dari Bandung ke Jakarta itu kan biasanya paling cepat 3 jam, apalagi sekarang macet di Bekasi 4 jam. Kemarin alhamdulillah gara-gara diundangnya ke Mabes itu pakai Alfa, pakai Forerunner. Bandung Jakarta cuma 1,5 jam. Luar biasa. Saya bilang kalau kayak gini terus saya juga berdakwah. Kan nggak boleh sombong ya. Ini Hajjaj ngawalin, sediakan Alfa, sediakan Forerunner, pulang aja nih. Di tengah jalan para pengawalnya nanya ke Hasan Al-Basri, Syekh tahu nggak kenapa Syekh tadi disuruh pergi ke Irak, kami jemput. Kenapa? Karena Hajjaj ingin menghukum Syekh gara-gara komen yang di akun Hajjaj. Komen yang mana? Saya sering komen Syekh. Itu yang katanya neraka segala macam. Oh itu dia marah-marah. Tapi anehnya Syekh pas berhadapan dengan Syekh, dia tuh jadi tiba-tiba jadi baik. Kira-kira Syekh baca doa apa sih? Kok bisa membuat orang yang tadi marah tiba-tiba menjadi baik? Ternyata salah satu doanya Syekh Hasan Al-Basri selain doa Umar bin Khattab waktu kecil, ketika berhadapan dengan Hajjaj, Syekh Hasan Al-Basri berdoa, ya Allah, dinginkanlah hati Hajjaj seperti engkau mendinginkan api untuk Ibrahim. Selain doa Umar, lihat, wa may yattaqillah. Hidup kita gitu banget tuh. Kalau misalnya kita pengen dimudahkan, modalnya cuma satu. Kemudahan kita kalau kita punya harta itu nggak hakiki. Kemudahan kita kalau kita punya teman itu juga nggak hakiki. Kalau kemudahan kita karena ketakwaan itu luar biasa. Allah yang akan mendatangkan makhluk untuk memudahkan kita. Hati orang akan Allah balikkan untuk memudahkan kita. Makanya doa ini tolong dibaca ketika nanti mau ngelamar. Datang ke calon mertua, ya Allah, padamkanlah amarah calon mertua saya seperti engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Dia berdiri depan pintu gitu, apaan? Mau gitu kan? Pas lihat kita, apaan ya? Aisyah gitu kan ya. Oh Aisyah rumahnya di mana? Oh kan ini rumah saya bang. Oh iya ya. Sampai gitu kan, sampai. Saya suka gitu kalau soal nikah. Intinya adalah dimudahin kalau kita bertaubat. Makanya modal kita untuk hidup itu cuma satu, teman-teman, ittaqullah. Saya berharap kepada kita semuanya, yuk kita belajar melibatkan Allah dalam urusan-urusan hidup kita. Jangan cuma melibatkan harta atau melibatkan teman. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.